Sebelum saudaraku diberkati oleh video ini, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, like dan share. Subscribe itu gratis. Selamat menonton, semoga diberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan selamat. Nah saudaraku, kita kembali dalam program membagikan berkat kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon anugerahkan kepada kami roh hikmat dan pengetahuan, supaya kami mengerti dan memahami kehendak Allah melalui pemberitaan firman Tuhan ini, supaya dalam kami menjalani hidup kami memuliakan Allah. Dan hamba berdoa Tuhan, peralatan yang kami gunakan untuk menyalurkan berita kebenaran firman ini, Tuhan urapi supaya setiap pendengar mendengar pesan dari Allah melalui firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, kita langsung saja membaca bagian dari firman yang sudah saya siapkan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan yang saya bagikan buat saudaraku pada kesempatan ini. Nah kalau kita melihat kisah ini dalam pembacaan yang sudah kita dengar, di mana manusia di bumi saudaraku, bukan di sebuah negara, tetapi manusia di bumi itu sangat jahat di mata Tuhan. Bahkan Alkitab yang kita baca ini menggambarkan bahwa kejahatan mereka itu menyedihkan hati Allah, bahkan membuat Allah menyesal menciptakan mereka. Dan akhirnya Allah memutuskan supaya mengakhiri segala yang hidup. Allah memutuskan untuk membinasakan semua yang hidup. Kenapa? Ya karena mereka sudah terlalu jahat di mata Tuhan. Bayangkan saudaraku, bahwa semua makhluk yang ada di bawah kolong langit itu dibinasakan oleh Allah. Dan yang menakjubkannya saudaraku adalah ada satu orang yang mendapat keistimewaan di hadapan Allah, sehingga dia dibiarkan hidup oleh Allah, sehingga dia dipilih Allah untuk tetap hidup di bumi ciptaan Tuhan ini, yaitu Nuh serta keluarganya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam sekolah tentu kita berjuang supaya kita terpilih menjadi juara. Dan kalau kita mendapatkan juara itu, tentu itu akan menjadi kesukaan, kesenangan, kebahagiaan. Demikian dalam perlombaan, lomba apapun itu, tentu kita ikut dalam perlombaan itu karena kita mengharapkan kita terpilih menjadi juaranya. Dan tentu kalau kita sudah terpilih, itu sangat menyenangkan, menggembirakan, menyukakan hati, bahagia sekali. Nah saudaraku bisa bayangkan bagaimana bahagianya Nuh setelah dia tahu bahwa dia terpilih untuk tetap hidup di bumi ciptaan Tuhan, sementara yang lain
dibinasakan. Gimana bahagianya Nuh? Saudara bisa bayangkan situasi itu. Betapa luar biasanya kebahagiaan, sukacita yang Nuh miliki saat itu. Dan betapa istimewanya Nuh di mata Tuhan. Sehingga rasa kecewa yang Allah miliki akibat perbuatan manusia yang sudah jahat itu, dan Allah memutuskan membinasakan semua manusia, tetapi Nuh hidup. Nah saudaraku, ini sangat menarik saudaraku. Nah melalui kebenaran ini saya memberikan sebuah topik, yaitu jadilah Nuh di akhir zaman. Sebab kalau dahulu dunia bahkan segala yang ada di atasnya pernah Allah musnahkan dengan air bah, maka di akhir zaman dunia dan semua unsurnya akan dimusnahkan oleh api yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Tetapi tentu saudaraku, pada akhir zaman dunia dan semua yang ada di atasnya akan dimusnahkan, tetapi tetap saja ada yang orang diselamatkan. Dan tentu orang itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Tentu orang itu orang yang memiliki spesial, istimewa di mata Tuhan. Sekali lagi saudaraku, bahwa judul pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah jadilah orang terpilih, atau jadilah Nuh di akhir zaman. Tentu saudaraku akan katakan, saya terpilih di akhir zaman. Itu baik dan itu memang harus. Nah, di kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa hal penting berkaitan dengan kenapa dan apa yang Nuh miliki sehingga dia istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saya bilang istimewa saudaraku? Sebab manusia di bawah kolong langit, bahkan semua makhluk hidup dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, binatang-binatang, hewan-hewan di udara, darat, dan laut, itu dimusnahkan. Tetapi Nuh hidup. Ini sangat istimewa. Akhirnya Nuh terpilih. Jadi saudaraku, pastikan bahwa engkau juga terpilih di akhir zaman. Nah, untuk melihat kenapa Nuh, dan mungkin jadi suatu acuan bagi kita, jadi sebuah contoh atau jadi sebuah gambaran buat kita di zaman sekarang, supaya ketika dunia ini atau ketika hari Tuhan itu datang, kita dipilih. Mari kita lihat kenapa Nuh dipilih Tuhan untuk tetap hidup, mengelola bumi ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita diperhatikan di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, kenapa? Saya yakin masih banyak yang baik juga waktu itu. Tetapi baik bukan itu yang Tuhan cari. Nah, kita lihat saudaraku. Tentu saudaraku semakin penasaran untuk melihat apa, kenapa Nuh, dan saya sendiri pun ketika membaca riwayat ini, ada beberapa poin saja yang akan saya bagikan tentang tipe atau nilai yang Nuh miliki, yang Tuhan menganggap itu sebagai kasih karunia buat Nuh. Kita langsung saja. Yang pertama adalah di ayat 9, firman Tuhan ini berkata demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya.
dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di ayat ini saja saudaraku, saya mau kita perhatikan. Dikatakan ayat ini, Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang benar. Ini salah satu gaya hidup, salah satu nilai yang dimiliki oleh Nuh yang Allah lihat, Allah perhatikan bahwa Nuh itu orang yang benar. Nah, saudaraku, jadi orang benar itu memang tidak mudah. Tetapi jadi orang benar adalah menjadikan dirimu dipilih oleh Allah. Alkitab menggambarkan memang dalam kitab Mazmur bahwa tidak ada satupun yang benar, semua manusia itu jahat. Jadi bagaimana mungkin kita dipilih oleh Allah? Nah, ini saudaraku, kebenaran itu adalah firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi orang benar di akhir zaman? Salah satu hal yang pertama, itu kamu harus jadi orang benar. Tetapi untuk kamu jadi orang benar, kamu tidak bisa melakukannya itu oleh diri kamu sendiri. Tetapi kamu akan dibenarkan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya engkau harus membuka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan engkau. Engkau harus menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah benar dan kebenaran itu akan membenarkan engkau. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudaraku, engkau akan dianggap benar kalau engkau ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam hidupmu. Ini adalah nilai yang pertama yang ada dalam diri Nuh. Dia itu adalah orang yang benar di hadapan Allah. Mungkin saudaraku akan berkata bahwa terus bagaimana dong Nuh dianggap benar sementara waktu itu tidak ada Yesus? Oh saudaraku, sebagaimana yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Nuh itu benar karena dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah ada dalam dirinya. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu yang engkau upayakan, tetapi sesuatu yang dilakukan oleh Allah ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang akan membuat engkau menjadi orang benar. Inilah yang pertama saudaraku. Nuh adalah orang yang benar sehingga ia dipilih. Sekian juta atau miliaran juta manusia pada zaman itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi Nuh dipilih. Pastikan saudaraku juga orang yang terpilih di akhir zaman. Yang kedua, dalam nas ini dia katakan, Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah saudaraku, Nuh itu hidup tanpa cela. Celah itu adalah lubang yang paling kecil, saudaraku. Artinya, Nuh tidak memiliki satupun kesempatan untuk membuat dia salah, tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak ada. Nuh hidup tanpa celah. Jadi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan hidupnya. Tidak ada celah sedikit pun untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Tidak ada. Makanya saudaraku, di zaman kita saat ini, jangan coba menggampangkan kesalahan yang kecil. Sebab itu adalah celah. Jangan menggampangkan kebohongan kecil.
Contohnya di telepon. Pak ada di mana? Karena dia tidak ingin diketahui istrinya tentang keberadaannya, dia langsung menjawab, oh sebentar lagi saya sampai rumah. Itu adalah hal yang sepele, hal yang sangat kecil. Tetapi itu membuka peluang untuk Anda melakukan hal yang bersalah yang lebih besar. Bahkan banyak yang manusia zaman sekarang izinkan terjadi atas hidupnya, yaitu hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat dia memiliki alasan untuk dinyatakan bersalah. Sedangkan Nuh tidak ada itu semua. Betul-betul tidak ada celah. Nah, inilah gaya hidup Nuh. Makanya saudaraku, jangan mengizinkan perkataan atau perbuatan atau kebiasaan sekecil apapun yang tidak baik atau tidak benar kita biarkan terjadi melalui hidup kita. Dan memang untuk seperti itu tidaklah mudah. Tetapi ingatlah satu hal, orang yang tidak bercela itulah yang dipilih Allah. Ketika yang lain dia binasakan, tetapi orang itu dia biarkan hidup. Dia berikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan di sini dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah itu berbicara tentang memiliki banyak waktu, bahkan semua kesempatan yang dia miliki dia persembahkan untuk Tuhan. Waktu yang dia miliki dia persembahkan untuk Tuhan. Gimana bisa kita lakukan itu? Bisa, saudaraku. Yaitu engkau bekerja untuk Tuhan. Engkau memasak untuk Tuhan. Engkau mengajar untuk Tuhan. Engkau melayani untuk Tuhan. Jadi engkau tidak melakukan semuanya itu untuk kepentinganmu sendiri, tetapi untuk Tuhan. Bagaimana caranya melakukan itu? Bagaimana caranya semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan? Yaitu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, seperti bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenanganmu, bukan untuk kesukaanmu. Dan itulah yang Nuh lakukan. Makanya waktu Allah memerintahkan Nuh, salah satu peristiwa besar yang dialami, yaitu Allah memerintahkan dia buat bahtera di atas gunung. Bahtera yang sangat besar. Bahkan kalau saudaraku membaca di dalam Kejadian pasal 6 ini, bahkan bentuk, ukuran, dan semua yang harus digunakan untuk membuat itu Allah yang beritahu. Dan Alkitab ini mengatakan Nuh melakukan persis seperti yang Allah perintahkan. Nah, saudaraku tahu bahwa apa yang Allah suruh itu membuat Nuh diolok-olok oleh orang pada zaman itu. Tetapi Nuh tidak terlalu peduli dengan itu. Bahkan Nuh pun punya alasan untuk tidak melakukan. Karena bagaimana mungkin dia harus membuat kapal yang besar di atas sebuah gunung? Itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di bawah kolong langit. Karena membuat kapal, jangankan yang besar, yang kecil pun harus di pinggir sungai, supaya tinggal dorong ke laut atau ke sungai. Ini buatnya di atas gunung, saudaraku. Bagaimana caranya dia akan dikasih turun? Tetapi karena memang Nuh mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, jadi meskipun itu melanggar hati nuraninya sendiri dalam konteks hal duniawi, hal manusiawi, itu dia tidak peduli. Ini membuktikan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Semua yang dia lakukan hanya untuk kepentingan, kesenangan, untuk melakukan apa yang Allah mau. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, riwayat Nuh yang demikian, sehingga sekian miliaran, bahkan triliunan manusia pada zaman itu, bahkan binatang, semua makhluk hidup dibinasakan oleh Allah. Tetapi Nuh
Nuh hidup. Nuh istimewa di hadapan Tuhan. Saudaraku, dunia ini juga akan berakhir. Dunia ini juga akan dimusnahkan bersama semua yang ada di atasnya. Dan tentu juga itu atas perkenanan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tetapi siapa yang diselamatkan, tentu dia itu istimewa di hadapan Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.